One, two, three, here we go. Yo, yo, balen, trito lewat online. Yo, balen, nek orang apa, ora kepenak. Yo, balen, trito lewat online. Yo, balen, nek orang apa, ora kepenak. Halo teman-teman muda yang saya kasihi, selamat malam, selamat kembali berjumpa dalam acara OMK Ngapak Balen. Hari ini kita bersama-sama mau mendalami tema kita tentang yang namanya pengharapan. Nah, sudah hadir bersama kita dua orang teman saya yang sungguh-sungguh hebat. Dia orang-orang yang bisa menjadi harapan bagi banyak orang. Yang pertama, kita sambut Romo Yusuf Widiarto atau yang biasa kita kenal Romo Ucup. Halo Romo Ucup. Selamat malam Romo Bram Dosan. Satu lagi teman saya, kalau kemarin laki-laki semua, sekarang saya menghadirkan seorang wanita supaya lebih eye-catching begitu ya. Teman saya dari Wonosobo, seorang OMK dari Wonosobo. Ini dia Anastasia Renanti Mita. Halo Mit, selamat malam. Iya, ini teman-teman yang akan ngobrol-ngobrol dengan saya pada malam hari ini membahas soal pengharapan gitu ya. Langsung baik ya. Oke, siap Romo. Ya. Cuk, gimana kabarnya Mita? Sehat? Puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Ya, gini kita tuh ngomong soal harapan ya. Harapan ya apa sih Romo Cup supaya teman-teman muda itu lebih ngerti secara lebih detail, nggak asal ngomong harapan tapi tahu maknanya. Apa sih Romo Cup? Iya, harapan itu kan kalau kita maknai kan terkait dengan soal masa depan gitu ya. Sesuatu yang ada di depan kita, terus kemudian menimbulkan harapan. Biasanya harapan itu senang sesuatu yang baik, akan menjalani sebuah masa depan yang baik. Hidupnya nggak gini-gini aja atau nggak selalu buruk, tapi ada sesuatu yang baik di depan sana gitu. Itu harapan. Tetapi Kardinal Suharyo itu memberikan sebuah penjelasan yang amat menarik sekali tentang harapan ini. Beliau membedakan antara harapan dengan optimisme. Sama-sama ngomong soal masa depan, tapi ternyata dasar pijakannya beda. Kalau optimisme itu ngomong soal masa depan, tentang sesuatu yang baik, tapi dasarnya adalah hitung-hitungan manusiawi. Jadi, kemungkinannya seperti ini, ada peluang seperti ini, ada sesuatu yang baik di depan. Tapi, kalau ngomong soal harapan, dalam kaitannya dengan iman Kristiani, harapan itu dasar pijakannya adalah janji Allah yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi beda kan ya dasar pijakannya. Kalau optimisme itu sesuatu yang baik di masa depan dari hitung-hitungan manusiawi, tapi kalau harapan itu dasar pijakannya adalah janji Allah yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi kalau optimisme itu hitungannya bisa keliru, meleset, umumnya orang akan kecewa, akan lemah, akan down. Tapi kalau orang yang hidup dalam iman, ngomong soal harapan, walaupun mungkin yang diharapkan itu beda dengan kenyataan, tapi masih dapat berpegang Tuhan itu baik. Tuhan masih menyertaiku, Tuhan pasti akan selalu menyelenggarakan hidupku dengan baik. Itu Romo dari Kardinal Suharyo. Oke, begitu. Ya. Ya. Luar biasa Romo Cup. Harapan adalah dasarnya dari pengalaman akan Allah gitu ya. Nah, sesuatu yang baik yang menurut saya itu dipunyai oleh kita karena anugerah dari Allah itu adalah pikiran, hati, dan spirit. Nah, dari situ OMK Ngapak punya jargon Romo Cup. Oh iya, jargon. Iya. Betul sekali. Karena OMK itu harus punya yang namanya pikiran supaya optimismenya tetap terbangun, tetapi juga punya spirit untuk menjalankannya, tetapi punya hati-hati untuk menjaga bahwa kalau misalnya harapannya belum kunjung usai, masih tetap ada Tuhan yang akan menyertai. Ngono dah? Ya, itu dah heart gitu ya. Coba ya jargonnya ya. Gimana diperkenalkan dulu Romo, kenalan dulu jargonnya. Jadi gini, kalau saya bilang OMK Ngapak Balen, lalu
nanti bilang open your mind, open your heart, give your spirit to the greater glory of God, begitu. Nah, ngono ki ya. Oke, siap Romo Cuk? Kita siap Siap, ya. Romo Bram. Oke. OMK Ngapak Balen, Open your mind, Open your heart. give your spirit to the greater glory of God. Yeah. luar biasa ini. Oke, teman-teman, saya punya teman Mita ini. Kenapa saya memilih Mita pada malam hari untuk saya ajak ngobrol? Karena bagi saya berharap itu tidak hanya sekedar saya punya harapan akan sesuatu gitu, tetapi saya juga bisa memberikan harapan bagi orang lain yang saat ini tidak punya pengharapan. Nah, teman saya Mita ini bekerja di salah satu lembaga yang menurut saya sangat baik ya, dalam arti Mita ini belajar untuk memberikan harapan yang baik kepada anak-anak yang sebetulnya mungkin mengalami putus harapan. Mita, cerita dulu, Mit, kamu kerja di mana? Terus sehari-hari ngapain saja gitu, Mit? Dolan. Oke, selamat malam semuanya, Romo Bram, Romo Malam. Wahyu, dan teman-teman OMK dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Mita. Saya OMK dari Wonosobo, dan sekarang ini saya bekerja di lembaga anak tunarungu Dena Upakara. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah main ke sana, itu di Gunung di Wonosobo. Nah, itu lembaga itu di bawah naungan Suster Putri Maria Yosef. Itu sudah 80 tahun lebih berkarya bagi anak-anak tunarungu itu, Romo. Terus kamu di sana ngapain, Mit? Maksudnya jadi apa kamu di sana? Oh ya, saya di sana sebagai guru artikulasi atau bina wicara. Jadi teman-teman tunarungu di sana tidak bisa mendengar, tapi di bawah Yayasan Dena Upakara ini kita melatih teman-teman yang tunarungu itu supaya tidak bisu lagi, supaya bisa berbicara. Jadi lebih bisa memanusiakan manusia gitu. Gitu. Contohnya gimana pelajarannya? Contohnya berikut. Oke, contoh pelajarannya ya. Saya kan ngajar artikulasi nih tentang bicara. Jadi teman-teman kita yang mempunyai kekurangan pendengaran itu datang ke Pakara biasanya umur 4 sampai 5 tahun. Jadi bisa dibayangkan masih kecil banget itu harus pisah dengan orang tua. Nah, itu dengan 0 bahasa, mereka tidak punya bahasa sama sekali. Kemudian datang ke sekolah kami untuk belajar. Nah, di situ tugas dari guru-guru di sana sekarang fokusnya ke saya tentang guru artikulasi, jadi mengajarkan mereka untuk bisa berbicara dan mempunyai bahasa, karena menurut kami juga bahasa itu merupakan komponen penting juga, karena dengan bahasa kita bisa mengolah emosi juga, mengolah rasa, terus juga untuk akademis gitu bisa dimasukkan pelajaran-pelajaran itu bisa lebih luas seperti itu. Jadi bisa menerima pelajaran seperti teman-teman pada umumnya yang mendengar seperti itu. Jadi mereka kemudian bisa setara dengan orang-orang pada umumnya kayak gitu, Romi. Nah, kamu tuh dasarnya memang sekolah itu atau gimana? Sekolah artikulasi untuk teman-teman tunarungu atau gimana? Ini melenceng banget, Mo. Jadi dulu itu saya kuliahnya ambil psikologi. Tapi Tuhan menempatkan saya di dunia pendidikan ini. Jadi kayak agak nyasar-nyasar gitu sih sebenarnya. Cuman kemudian dibimbing sama guru-guru yang udah senior. Jadi pulang kita bekerja itu ada les untuk guru-guru muda. Nah, dengan les-les itu kemudian kita dapat bekal lebih. Nah, itu bisa untuk yang ngajar anak-anak itu. Jadi saya belajar dari situ juga, dari les-les itu dan dari keseharian ngelihat guru-guru yang sudah senior, diambil pelajarannya dari situ. Gitu sih. Sudah berapa tahun, Mit?
Dari 2016 mau lulus langsung di situ. Sudah 4 tahun. Tanpa dasar itu tetapi bisa mengajar bagi yang lain. Kok iso nyasar ke situ piye ceritanya gitu? Kok iso nyasarnya ke situ gimana? Dan kenapa kamu 4 tahun maksudku juga gitu? Nyasar itu mungkin berawal dari doa kali ya, Mo ya. Jadi waktu kuliah itu di kira-kira semester 5 itu saya punya harapan. Jadi kok pas banget ya tentang harapan. Kok bisa pas ya? Jadi saya punya harapan di semester 5 itu bahwa Tuhan kalau besok saya lulus gitu semoga ilmuku ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu doa-doa itu tuh saya daraskan itu dari semester 5 sampai kemudian akhirnya lulus itu terus didoakan kayak gitu. Nah, kemudian Tuhan menjawabnya di tempat itu, di Dena Upakara itu. Jadi lulus, daftar, kok lancar gitu. Jalannya tuh lancar. Sampai 1 tahun dijalani, kok tahu-tahu sudah 4 tahun gitu. Bahagia Ramit. Kalau nggak bahagia, nggak bisa di sini, Mo. Iya, Romo Coki, ada pengalaman menarik dari Mita. Inspirasi apa yang bisa kita buat nih? Ya, menurut sangat inspiratif sekali ya, Bram ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tema kita malam hari ini, kamulah harapanku gitu ya. Bahwa ternyata di dunia ini sebenarnya banyak harapan, berjuta harapan di dunia ini. Hampir setiap orang itu punya harapan akan masa depan yang baik gitu ya. Banyak yang membuat harapan, mungkin juga banyak yang memberi harapan, tapi tidak banyak yang menjadi jawaban atas harapan-harapan itu. Saya merasa kok Mita ini nggak sekedar memberi harapan, tapi juga menjadi jawaban atas harapan dari anak-anak tunarungu itu. Dia mau dipakai oleh Tuhan, ilmu yang dia miliki dirinya, untuk pelayanan kepada mereka. Jadi jawaban atas harapan anak-anak di Dena Upakara itu. Jadi menurut saya ini sangat inspiratif sekali untuk kita semua. Seringkali kan kita orang muda berpikir bahwa oh masa depan harus gini, nanti di umur ini harus gini, nanti punya ini, punya itu. Kadang kita lupa bahwa sebenarnya kita punya perutusan, panggilan untuk menjadi jawaban atas harapan-harapan orang lain, terutama mereka yang memang membutuhkan gitu ya. Jadi menurut saya inspiratif sekali. Bagus, Josh Smith. Tapi Romo, saya setuju dalam arti gini. Seringkali itu kita nek ngomong soal harapan itu jatuhnya pada apa harapanku. Aku pengen ini, aku pengen itu, saya punya harapan menjadi seperti ini, harapan seperti itu gitu dan seterusnya. Tapi kita lupa bahwa di balik di antara itu semua ada pengalaman-pengalaman bahwa sebetulnya harapan itu bisa diperoleh dengan berbagai macam cara. Ada yang salah satu yang menurut saya inspiratif itu dari kisah seorang yang sakit lumpuh di pinggir kolam Bethesda itu ya, yang 38 tahun nggak bisa apa-apa gitu ya. Dia orang yang nggak punya harapan, tetapi kemudian datang Yesus yang memberikan harapan. Menurut Romo Cuk, benar tak? Ya betul. Itu kalau teman-teman pengen lihat kisahnya ada di Yohanes 15 itu 1-19 itu dikisahkan memang di Yerusalem itu kan ada kolam. Kolamnya itu namanya kolam Bethesda itu ya. Dan katanya di kolam itu kalau airnya berguncang itu malaikat Tuhan sedang datang ke situ. Dan orang akan disik-disian dulu-duluan untuk nyemplung ke kolam itu biar mendapatkan mujizat kesembuhan. Nah, orang lumpuh itu kan berapa tahun tadi Romo Bram? 38 tahun menunggu di situ, berharap tapi tidak mendapatkan kesembuhan. Karena apa? Karena salah satunya adalah selalu kedisian gitu ya. Mengapa kedisian? Ya jelas dia kan orang lumpuh. Misalnya ujuk-ujuk bergoncang, yang lain sudah gercep gitu ya, gerak cepat, nah dia pasti ketinggalan sampai 38 tahun. Mungkin ada yang lain baru 5, 8, 10 tahun nunggu karena saking cepatnya bisa sembuh, tapi dia nggak dapat. Nah, kita melihat di sana Yesus datang sebagai jawaban atas harapannya itu gitu ya. 38 tahun berharap, ternyata ada pribadi yang memperhatikan dia,
peduli dengan dia dan bertanya, maukah engkau sembuh? Dan Yesus mengatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu. Jadi Yesus menjadi teladan bagi kita bahwa hadir memberi jawaban atas penantian orang-orang akan masa depan hidup yang lebih baik. Itu biasa. Nah, benar. Nah, saya lihat dari pengalaman Mita tadi, saya sih membayangkan ya anak-anak teman-teman di Dena Upakara, mereka yang tunarungu itu ya bisa jadi menjadi orang-orang yang putus asa, patah semangat gitu loh. Ya Ramit, menurut kamu gimana Mit, mereka itu Mit? Dan bagaimana kamu menumbuhkan optimisme bagi atau juga sekaligus harapan bagi mereka? Iya, ya Romo. Jadi teman-teman kita itu yang di Dena Upakara juga pasti berada dari keluarga, latar belakang keluarga yang berbeda-beda juga ya. Ada yang di keluarganya itu juga baik gitu, tapi juga tidak jarang dari mereka juga tidak seberuntung teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi itu juga mempengaruhi afeksi mereka, emosi mereka juga gitu. Jadi di sekolah ada yang menjadi pendiam, pemalu dan lain-lain sebagainya. Ditambah juga mereka tidak bisa mendengar. Jadi itu sangat kompleks. Tadi apalagi aku jadi bingung. Untuk menumbuhkan harapannya itu, kalau yang anak-anak kecil itu kita pastinya bekerja sama antara guru dan ibu asrama, karena mereka itu kan tinggal sama. Jadi kita kerjasama gitu antara guru dan ibu asrama untuk memberikan perhatian yang lebih atau perhatian yang mungkin mereka tidak mendapatkan di rumah. Nah, kita bisa memberikan untuk anak-anak di sekolah dan di asrama. Jadi mereka hidupnya itu kan full di luar orang tua. Jadi ketemu tuh paling cuman weekend, gitu, ada yang dijemput, ada yang tetap stay karena rumahnya jauh, luar pulau gitu. Jadi yang bisa memberikan kasih sayang ya siapa? Guru sama ibu asrama sama suster-suster seperti itu. Nah, itu kalau yang masih kecil-kecil mungkin bisa seperti itu. Nah, nanti kalau yang sudah dewasa, yang sudah SMP gitu, biasanya kita juga ada kayak setiap hari Jumat gitu tuh ada guru yang datang untuk memberikan pendidikan seksualitas, itu juga perlu juga kan untuk teman-teman kita, itu juga bisa dimasukkan kayak pengertian-pengertian lebih supaya mereka juga punya pemikiran yang sama kayak teman-teman yang lain kayak gitu. Nah, tadi aku mendengar kata itu, ya mereka mendampingi dengan kasih sayang gitu ya. Saya rasa ini jawaban dari salah satu awal dari langkah itu tadi Romo, memberikan harapan bagi yang lain atau menjadi jawaban dari harapan yang lain. Jadi ada unsur kasih, nek ora yo ngapain kita di situ gitu loh maksud saya. Ya enggak? Ya, betul sih. Iya, betul ini. Menurut saya juga hampir sama ya dengan kisah Angel tadi. Bahwa karolang lumpuh itu kan satu, sakit fisiknya, dua, sakit batinnya karena nggak diperhatikan oleh orang-orang. Teman-teman di Dena Upakara itu mungkin juga satu, mengalami kekurangan fisik, kemampuan mendengarkan kurang gitu ya. Tapi mungkin lebih daripada itu mereka juga mungkin soal afeksi, soal batin, itu mungkin kurang mendapatkan. Karena apa? Karena ya mungkin diabaikan, tidak diperhatikan, tidak ada yang bisa memahami mereka. Nah, menurut saya Mita dan juga tentu para pendidik di Dena Upakara itu berusaha berdiri di posisinya Yesus itu ya, yang mau datang mencurahkan kasih, memberikan bantuan dengan ilmu yang dimiliki, sehingga teman-teman di Dena Upakara itu punya harapan ya akan masa depan yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi menurut saya ya ini merupakan salah satu teladan dari yang diberikan Yesus dan juga diikuti oleh teman-teman di Dena Upakara. Itu Romo Bram. Ada nggak Mit pengalaman kayak yang menyentuh dari anak-anak gitu bahwa memang mereka butuh kamu yang kemudian itu meneguhkan kamu untuk tetap tinggal di situ, terus kemudian semakin kamu semakin yakin bahwa ini jawaban Tuhan gitu, harapan bahwa kamu berguna bagi orang lain itu terus terjawab dari misalnya pengalamanmu bersama anak-anak itu. Ada enggak pengalaman-pengalaman kecilnya gitu? Iya, pastinya ada banyak sekali, tapi di sini
saya mau share sedikit, ini tentang mujizat Tuhan juga sebenarnya. Jadi waktu itu saya dikasih kesempatan di tahun 2017, jadi saya dikasih kelas sendiri itu, sudah dikasih kepercayaan untuk pegang kelas, itu di 2017 saya ngajar artikulasi anak-anak TK mau. Nah, anak-anak TK ini kan nol bahasa tuh, mereka datang tuh ngeluarin suara A aja nggak bisa gitu. Jadi mereka cuma bisa nangis, ketawa, udah gitu. Nah, di situ saya punya ada cerita sedikit itu, jadi saya dikasih ada 10 murid, tapi kan dengan berbagai macam karakter. Nah, ini ada satu anak ini yang spesial, itu dia sampai 2 bulan itu nggak bisa ngeluarin suara, mau sampai aku kritikin biar keluar suaranya, itu tetap nggak keluar suaranya. Udah 2 bulan itu aku udah putus harapan itu, kayak aduh gimana ya, aku nggak bisa gitu loh. Nah, suatu ketika hampir putus asa itu, kayak kok nggak bisa gitu. Nah, suatu ketika di bulan ketiga benar-benar putus harapan, misalnya kayaknya udah nggak bisa nih anak gitu kan. Terus aku bisikin di kupingnya gitu, aku tahu dia nggak denger gitu, tapi aku bisikin, ini real cerita ya, wow, aku bisikinnya gini, ya Tuhan, tolong berikan mujizat-Mu. Kalau memang anak ini dipercayakan di sini, tolong supaya bisa mengeluarkan suaranya. Dan ketika saat itu juga dia mengeluarkan suaranya untuk pertama kali. Itu masih aku punya videonya, aku masih simpen banget. Karena itu untuk memotivasi aku juga pada saat kalau aku down gitu, aku inget-inget video itu bahwa oh ternyata mujizat Tuhan itu benar masih ada gitu. Jadi untuk itu hal yang sesuatu yang apa ya, yang istimewa sih menurut aku, maksudnya itu pengalaman yang istimewa sekali gitu. Di saat aku sudah putus asa, ternyata mukjizat itu ada gitu. Dia bisa mengeluarkan suaranya untuk pertama kali itu di bulan ketiga pada saat aku lagi down-downnya, ini kayaknya udah nggak bisa nih, udah putus harapan, ternyata didaraskan doa itu seketika juga langsung keluar suaranya gitu. Betul. Mantap. Tapi ini sekaligus menjadi apa ya? Kita mungkin bisa diskusi Romo Cuk. Ini dari beberapa pertanyaan Q&A yang sempat kita buat di Instagramnya Komkep itu kurang lebih tidak sedikit, bahkan mungkin sangat banyak di antara kita teman-teman OMK itu yang kayak kita tadi udah putus asa gitu. Udah nggak tahu mau berbuat apa lagi. Dan kadang bisa jadi apa yang dialami sekarang dengan apa yang kemudian didoakan itu tidak sesuai dengan harapannya. Kipi Romo Cuk, biasanya kita harus menemani teman-teman OMK yang kok harapanku tidak sesuai dengan ya kenyataannya ya, atau kok kelihatannya Tuhan PHP ya, nggak segera kasih pengharapan kepada kita ya. Kipi Romo Cuk menemani teman-teman OMK yang kayak gini. Iya, apalagi doa ini terus kemudian nggak dijawab-jawab gitu ya, atau dijawab ternyata yang lain nggak sesuai yang kita harapkan gitu ya. Betul. Jadi realita itu beda dengan ekspektasi dari awal kita memulai gitu. Ya, memang sering kita alami hal seperti itu. Tapi kita diingatkan bahwa menurut Kardinal Suharyo tadi loh, harapan itu dasarnya adalah iman, kepercayaan bahwa Allah itu tetap mengasihi dan juga memberikan yang terbaik. Ini yang menurut saya perlu dipegang dulu. Mengapa? Karena ketika kita kemudian mendapati realita yang tidak kita harapkan atau berbeda dengan harapan kita lebih kuat. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Begini, kita itu kan seringkali menganggap bahwa kebahagiaan, kebaikan itu dasarnya adalah harapanku pasti tercapai. Kita membatasi Tuhan itu baik pasti ketika doaku terkabul. Terkabul pun ya cepat gitu loh, nggak usah nunggu lama gitu ya. Tuhan berikanlah aku jodoh, tapi segera gitu kalau bisa. Ya. Mungkin bayangan kita seperti itu. Jadi membatasi Tuhan yang baik itu ketika doa kita dijawab dan pas sekali jawabannya. Pas wujudnya, pas kuantitasnya, kualitasnya, pas waktu memberikannya. Sering kita membatasi seperti itu. Padahal sebenarnya seringkali Tuhan itu memberikan sesuatu yang terbaik itu beda dengan harapan kita tadi itu. Dan kadang kita lupa bahwa seringkali dari pengalaman tidak terkabulnya misalnya doa-doa kita atau tidak sesuainya harapan realita dari harapan kita itu adalah yang terbaik dalam hidup kita loh.
Bisa jadi seperti itu. Maka jangan buru-buru mendakwa bahwa Tuhan itu tidak baik ketika harapanku ini tidak menjadi kenyataan. Begitu. Misalnya kisah sederhana ya, mungkin sedikit melenceng tapi saya sering menganalogikan demikian. Dulu saya waktu kelas 6 SD itu minta pada Bapak Ibu, tolong saya diberi izin untuk naik sepeda motor. Saya sangat pengen sekali. Naik sepeda kan capek, jalan capek, kalau bisa sepeda motor. Tapi Bapak Ibu itu melarang. Mengapa melarang? Karena tahu saya masih kecil, belum segede ini gitu ya. Dan secara mental itu belum siap untuk naik sepeda motor tentunya. Masih 11-12 SD. Tapi ketika Bapak Ibu keluar, saya diam-diam nekat pakai motor itu. Keliling-keliling bisa, tapi ketika mau mengembalikan ke rumah, itu kesulitan. Karena apa? Karena rumah saya itu beda dengan halamannya, harus naik kan gitu. Saya belum terbiasa. Maka ketika naik itu, kemudian nabrak pintu rumah saya. Nah, jadi Bapak Ibu itu sebenarnya tahu yang dalam saya belum siap untuk mendapatkan izin mengendarai sepeda motor ini. Demikian juga barangkali yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita minta ya Tuhan berikanlah aku ini. Tapi sebenarnya Tuhan tahu kita belum siap untuk diberi itu. Lalu kemudian ketika kita nggak dikabulkan, itu sebenarnya yang terbaik dalam hidup kita. Daripada dikabulkan tapi kita justru mencelakai diri sendiri, gitu ya. Misalnya para pejabat, Tuhan berikanlah aku jabatan. Sebenarnya dia belum berhak, tapi kemudian diberi, dia malah korupsi, bisa juga toh. Atau dulu saya punya teman angkatan Romo Bram ini keren, populer, ganteng sekali. Ya Tuhan berikanlah aku menjadi seperti Romo Bram, nggak dikasih-kasih. Nah, jangan-jangan kalau saya dulu populer, saya ganteng seperti Romo Bram, nggak jadi Romo gitu ya. Jadi intinya yang mau saya katakan adalah seringkali ketika kenyataan yang kita hadapi berbeda dengan ekspektasi, itu yang terbaik dalam rancangan Tuhan. Maka kalau kita ngomong soal harapan, percaya dia baik, ya sudah, ilmu ikhlas, menerima, dan tetap percaya ini yang terbaik bagiku dari Tuhan, itu akan membuat kita lebih kuat. Gitu, Romo Berdusan. Betul. Jangan berharap seperti saya Romo Ucup. Karena kalau saya itu kan nggak mungkin jadi uskup. Jadi kalau Romo Ucup tidak dikabulkan harapannya menjadi seperti saya, supaya Romo Ucup besok tidak hanya Ucup tetapi uskup gitu loh. Asik, amin. Bram dosa nih, Pak. Oke, saya negaskan gini Romo. Jadi menurut saya yang lebih dekat dari kalau tadi membedakan antara optimisme sama harapan, nah optimis itu kan sesuatu yang bisa dihitung gitu ya, bisa dinalar gitu ya. Karena hitungannya hitungan manusia gitu ya. Betul. Saya punya basic pendidikan psikologi ya, berarti optimisnya nanti bisa menjadi psikolog misalnya atau psikiatri gitu ya. Tetapi kalau harapan itu basicnya adalah iman, sesuatu yang nggak bisa dihitung, sesuatu yang di luar nalar logika manusia gitu. Dan kita nggak pernah bisa kemudian membatasi itu yang tadi dikatakan Romo Ucup, gerak Allah. Gitu. Allah mau berkarya dalam diri kita seperti apa, kita nggak akan bisa dibatasi. Orang yang tadi sakit lumpuh, kemudian bisa sembuh oleh Yesus, itu kan nggak bisa dinalar, nggak bisa dihitung matematika. Atau tadi pengalamannya kita di BCI gitu ya, Tuhan semoga ada mukjizat gitu. Lalu tiba-tiba bisa mendengar, itu kan juga bukan sesuatu yang berbicara. Itu kan juga bukan bukan sesuatu yang bisa dinalar, tetapi ya itulah harapan gitu ya. Kadangkala memang harapan tidak pasti, kita nggak tahu Tuhan Allah mau berkarya kapan, Tuhan Allah nggak tahu mau menjawab kita dengan cara yang seperti apa. Itu sih sing seringkali kita harus siap-siap dengan ketak terdugaan karya Allah itu. Tadi ilmunya apa Romo? Ikhlas, sing penting ikhlas, tulus, pasrah ya. Iya. Berserah kepada Tuhan. Target, sasaran, rencana itu memang penting, tapi kita juga perlu tahu bahwa ada misteri karya-karya di luar tadi akal kita lain sebagainya yang juga berkarya itu ya.
Jadi ya menurut saya, sing percaya bahwa Tuhan memberi, kita tetap terus berusaha yang terbaik. Itu saya pikir kuncinya di sana itu. Oke. Terus Romo Cup, nek umpamane ya, kalau misalnya sekarang harapan itu selalu lagi jatuhnya ke penderitaan gitu ya. Sekarang gini, seperti yang kita tahu, sekarang banyak orang misalnya ya, mohon maaf, terpapar COVID lalu tidak sedikit pula yang meninggal, lalu mungkin itu orang dekat kita gitu ya. Rasanya kok harapannya berat sekali gitu ya, kita kayak lost gitu ya. Kok Tuhan memberi peristiwa yang sedemikian sakit? Mungkin kita bisa membantu nggak? Kenapa melihat harapan di balik peristiwa tidak enak, penderitaan gitu, Romo Cup, atau kehilangan atau kesusahan? Ya, Romo Bram itu mungkin ngomong soal saya karena saya pernah dinyatakan COVID. Iya, waktu itu yang saya alami memang juga seperti itu gitu ya. Dinyatakan seperti ini walaupun tanpa bergejala dan sebagainya, tapi pikiran ke depan itu nggak tahu mau ngapain. Apalagi waktu itu masih bulan akhir Juli itu ya, jadi masih sangat sepaneng-sepanengnya gitu ya. Dan saya merasakan sendiri ketika saya dinyatakan itu, gereja cukup ramai, yang awalnya sudah ada misa harus berhenti dan sebagainya, jadi bahan perguncingan, WA nggak berhenti, tanya-tanya terus, jadi secara psikis juga, sini bagaimana gitu ya. Apalagi itu terjadi pengumumannya ketika saya ulang tahun imamat kedua waktu itu dengan Romo Bram itu, jadi ini gimana ini ke depannya gitu ya. Tapi yang saya alami adalah bahwa ketika mengalami seperti ini, itu kan ibarat seperti orang yang lumpuh itu, membutuhkan dukungan, membutuhkan perhatian, membutuhkan kepedulian. Yang saya rasakan menguatkan saya waktu itu adalah perhatian orang-orang sekitar saya, termasuk teman angkatan saya, Romo IA dan temannya itu sangat mensupport gitu ya, perhatian, peduli. Dan lebih daripada itu adalah penerimaan kembali. Karena seringkali, ini waktu dulu ya, para penyintas itu ketika sembuh ya kemudian orang agak mungkin jaga jarak lain sebagainya gitu ya. Nah, ketika kita menerima mereka, lalu kemudian mendukung, mensupport itu merupakan sumbangan yang luar biasa untuk apa ya? Untuk meningkatkan kembali, mengembalikan kembali semangat untuk menjalani hidupnya itu. Maka yang bisa kita lakukan dalam pandemi ini, secara khusus bagi mungkin kenalan, sahabat, atau mungkin anggota keluarga yang terkena pandemi ini, entah terpapar secara kesehatan maupun mungkin terdampak ekonomi, sosial dan sebagainya, ya perhatian itu yang utama ya. Perhatian, kasih, sapaan itu yang utama. Syukur-syukur kita bisa melakukan sebuah aksi nyata gitu ya. Jadi harapan itu bukan sesuatu yang pasif, hanya menunggu, hanya menanti, tapi kalau bisa ya bergerak. Maka kalau juga bisa melakukan sesuatu untuk mereka yang membutuhkan itu bagus sekali. Di beberapa tempat kan juga ada OMK yang bergerak melalui aksi sosial, berbagi makanan, atau kemudian memberikan pelayanan lain sebagainya. Itu ya usaha kita untuk saling menguatkan di masa pandemi. Pandemi jangan jadi ajang untuk saling menyalahkan, itu gini, itu kayak yang salah kayak, tular buru-buru kayak ini dan itu. Tapi ini sebenarnya justru sarana bagi kita untuk saling menguatkan satu sama lain. Menurut saya akan terjadi sesuatu yang baik ketika kita bisa menghadapi ini bersama-sama dalam arti saling tadi menguatkan satu sama lain. Itu Romo. Berarti ini sebetulnya menjawab juga pertanyaan dari Ed Cesar Putro Hartono ini. Dia tanya gini, katanya terlalu berharap sama manusia itu bikin sakit. Itu enggak sih konsepnya? Menurut saya sih bukan soal berharap pada manusia, tetapi berharapnya pada Tuhan dan manusia menjadi jawaban dari Tuhan itu gitu loh maksudnya. Jadi kita jangan kemudian hanya menjatuhkan harapan pada pribadi gitu, tetapi gimana caranya kita sebagai pribadi itu menjadi jawaban harapan orang lain gitu. Jadi ngapain kita menunggu harapan yang sakit tetapi kita nggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Yaitu Romo Rektor saya di Sunari dulu pernah bilang, kita mungkin bisa ragu dengan diri sendiri, bisa ragu dengan orang lain, tapi jangan pernah ragu dengan Tuhan gitu ya. Artinya juga dalam harapan pun, ya kalau kita berharap dengan sosok itu memang ya rapuh. Sehebat-hebatnya orang,
sekeren-keren hebatnya Romo Bram, ada kerapuhannya itu ya. Dan Banyak. juga yang lain kita semua itu ya. Makanya kalau kita terlalu berharap dengan seseorang, ya dalam arti tertentu harapannya itu harapan yang sangat apa ya, seolah-olah itu mungkin fanatik loh, sampai tingkat fanatik mania itu ya. Hati-hati di sana itu ya. Karena kadang mungkin juga akan ada kekecewaan ketika ternyata pribadi itu rapuh gitu ya. Maka berharap itu satu jelas kepada Tuhan, tapi jangan mengabaikan bahwa Tuhan pun juga berkarya melalui manusia. Ya. Seringkali dalam diri orang yang mungkin kita pandang tidak bisa apa-apa, Tuhan berkarya melalui dia gitu ya. Jadi harapan itu ada banyak di sekitar kita karena Tuhan berkarya bisa melalui segala cara. Mungkin Mita nggak sadar kalau ternyata sekarang kamu jadi harapan bagi anak-anak, ngono ya, Mit. Ya mungkin ya mau. Tapi aku penasaran, Mit. Apakah anak-anak itu akhirnya jadi sukses atau ada juga yang gagal, Mit? Dari prosesnya setelah sekolah di situ gitu. Ya mau, oke. Jadi teman-teman kita itu yang kadang dianggap mata itu sebenarnya juga punya masa depan. Jadi teman-teman di Dena Upakara itu tidak jarang kan kita sekolahnya dari TK sampai SMP. Setelah SMP itu tidak jarang dari mereka juga melanjutkan SMA atau SMK itu di sekolah umum. Jadi mereka juga berbaur dengan teman-teman pada umumnya, teman-teman yang lain. Gitu. Terus juga ada yang sampai melanjutkan kuliah, yang mengagetkan juga ada yang sampai PNS sekarang ini gitu. Ya. Dan banyak juga yang ini sih ada alumni-alumni yang kemudian punya berbagai macam usaha, terus juga ada yang jadi motivator juga, itu ada di Semarang kayak gitu Mo. Jadi sama lah bisa, mereka bisa juga gitu. Ya, artinya mungkin jawabannya macam-macam dari harapannya kita gitu ya. Harapan tadi kalau Mita punya harapan pengen berguna, nah bergunanya itu jadinya macam-macam gitu ya, Romo. Ada yang jadi bisa sekolah di sekolah umum, ada yang bisa punya usaha sendiri, ada yang jadi motivator. Bahkan saya lihat ada kejadian juga tim sukses, bukan tim sukses, tim ahli staf mudanya presiden itu kan juga ada yang berkebutuhan khusus itu toh. Nah, saya rasa itu juga menjadi contoh bagi kita bahwa anak muda itu bisa memberikan harapan kepada yang lain. Teman-teman OMK Surabaya bahkan sekarang belajar itu seperti Mita, bahasa isyarat supaya bisa menyentuh teman-teman OMK yang berkebutuhan khusus yang tunarungu seperti itu. Mita, terakhir, kamu punya harapan apa untuk teman-teman OMK Ngapak kita? Asik. Apa ya, harapan aku buat teman-teman OMK Ngapak, mungkin kalau teman-teman semua punya harapan atau impian, lakukanlah apapun itu, sekecil apapun itu, karena untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan hal-hal yang kita lakukan sekecil apapun itu pasti akan merubah mereka gitu. Jadi lakukanlah apa yang bisa kalian lakukan karena hal kecil pun juga pasti bermanfaat untuk teman-teman kita yang lebih-lebih yang membutuhkan gitu. Jadi tetap semangat OMK Ngapak. Oke, Romo Cup punya harapan apa, Romo Cup? Ya, dari pengalaman kita, saya pikir semoga teman-teman juga bisa belajar dalam hal ini. Bahwa kalau kita ngomong soal harapan, jangan hanya mikir untukku saja. Yang terbaik masa depan untukku. Tapi juga kita baik jika juga berpikir apa yang bisa kugunakan, kubagikan untuk orang lain. Ya. Bahwa hidup ini nggak hanya arahnya ke sini terus, tapi juga keluar ini. Saya berharap bahwa teman-teman OMK Ngapak itu juga mikirnya nggak hanya aku besok harus sukses gini-gini, punya gini-gini, tapi juga aku bisa membagikan ini apa yang kumiliki untuk gereja, untuk masyarakat, untuk sesamaku. Begitu Romo Bram. Oke, terima kasih. Sekaligus juga menjawab berbagai macam pertanyaan tentang generasi muda sekarang itu bisa apa sih gitu ya.
Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan dengan segala potensinya. Apalagi saya yakin teman-teman generasi muda sekarang berbeda dengan generasi saya dahulu waktu muda ya. Sekarang teman-teman dibekali banyak hal, keterampilan macam-macam dalam dunia digital, apalagi dalam berbagai macam bidang kreativitas, apalagi kalau misalnya mungkin tahun lalu kita tidak punya harapan karena harus di rumah saja, sekarang 1 tahun sudah belajar, ayo kita bangkit, kita mulai bergerak lagi, kita bisa berbuat sesuatu, bahkan apa yang kita lakukan bisa berguna bagi yang lain. Siapa sangka, ya, Zoom yang seperti ini, atau pertemuan kita yang ngomong-ngomong seperti ini, bisa menjadi salah satu bentuk kreativitas, sharing, berbagi harapan bagi yang lain. Intinya adalah berharap itu dasarnya iman dan harapan itu kepada Tuhan. Berharap itu jangan sekedar apa yang aku harapkan terkabul, tetapi sekarang kita harus berubah mindset, kita harus berada di sisi Yesus, kita harus menjadi jawaban dari harapan orang-orang yang saat ini sedang putus asa. Begitu ya teman-teman. Amin. Terima kasih Mita. Sama-sama. Terima kasih Romo Ucup. Jargon lagi enggak? Nggak usah, jargonnya pertama saja. Oke ya, terima kasih semuanya. Kita Oke, ketemu terima lagi kasih semuanya. acara minggu depan ya. Dadah. Oke, dadah. Makasih. 1, 2, 3, here we go. Yo Balen, Trito lewat online. Yo Balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo Balen, Trito lewat online. Yo Balen, nek orang apa, orang kepenang. Hello bro, hello sis, apa kabarnya kamu semua? Jangan sedih atau bingung, OMK Ngapak ada untukmu. Mari kita berbagi, untuk saling sapa, jadi berkat bagi semua. Yo Balen, Trito lewat online. Yo Balen, nek orang apa, orang kepenang. Yo Balen, Trito lewat online.